Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menjadi luar biasa begitu ya, ketika Anies Baswedan membaca data atau mengutip data itu banyak spekulasi, bahkan berujung dilaporkan Anies Baswedan. Ada apa begitu kan? Ini kan sudah jelas sendiri ya, Partai Demokrat tepis POPR sebut Anies salah baca data BPS saat bandingkan Jokowi dan SBY. Kan datanya kan kemudian ya ini kan kader Partai Demokrat sendiri yang menangani infrastruktur. Dia kan punya data banyak begitu kan, dan itu data itu juga akurat begitu kan, karena dia DPR begitu. Artinya apa? Artinya kalau POPR itu ya memang penyelenggara juga di satu sisi begitu kan, tetapi tanpa ada persetujuan dari DPR kan tidak mungkin begitu ya. Artinya apa? Artinya ini kan menangani infrastruktur juga begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu. Ini banyak sekali pro dan kontra. Ini menarik begitu. Siapa yang benar sih sebenarnya? Menurut Partai Demokrat yang benar datanya itu adalah Anies Baswedan begitu ya. Seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya dari Yan Harahap ya. Partai Demokrat tepis POPR sebut Anies salah baca data BPS saat dibandingkan ya, data BPS saat bandingkan Jokowi dan SBY ya. Ya, keren. Memang pidato itu ya bisa membuat semua berpikir. Data BPS data resmi lembaga negara. Jika memang belum benar yang dikoreksi ya dong dengan data juga. Bukan dengan laporin ke polisi, bukan dengan bantah. Pantas utang digedekin, pikiran dikecilin. Ini kenapa ya? Gara-gara Anies Baswedan mengutip data itu lalu kemudian banyak yang melaporkan. Untunglah ya ditolak oleh Bareskrim begitu ya. Karena memang tidak cukup bukti di situ begitu. Data BPS itu akurat. Kemudian ya Partai Demokrat sendiri mungkin yang memberikan data itu akurat karena dia berada di DPR menangani infrastruktur di situ begitu ya. Ini pemimpin yang tidak bertanggung jawab ya, di mana Anies waktu menjabat gubernur DKI beberapa kali tidak menghadiri LPG dengan DPRD. Di mana letak kakinya? Jangan. Ini kan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka ya seperti itu terus begitu kan ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Mungkin Anies terlalu semangat menyerang. Ini artinya bahwa padahal data yang disampaikan Anies itu sesuai dengan data BPS begitu kan. Mana yang salah coba begitu kan. Jadi artinya apa? Kenapa muncul spekulasi si A, si B, dan si C hari ini begitu. Dan bahkan POPR membantah bahwa data yang dilakukan Anies Baswedan itu salah katanya begitu ya. Jadi dan bahkan Anies Baswedan dilaporkan. Ada apa kok dilaporkan? Kan begitu logika kita begitu. Artinya apa? Seharusnya kalau Anies Baswedan membantah sebuah data itu begitu ya, lalu kemudian bantahlah dengan data begitu kan. Misalnya dengan narasi POPR begitu. Apakah dia benar atau tidak begitu. Ini kan data BPS begitu ya. Bisa saja siapa yang salah. Nah, dari Partai Demokrat sendiri begitu ya, memberikan satu statement begitu bahwa apa yang disampaikan Anies Baswedan itu adalah benar karena dirinya sendiri yang kemudian ya berada di DPR yang menangani infrastruktur itu begitu ya. Jadi mungkin datanya sudah valid dan luar biasa begitu. Ngapain kita harus mempermasalahkan itu begitu ya? Kalau dikit-dikit lapor, dikit-dikit ini lapor, membaca data ini lapor, salah data misalnya lapor. Seharusnya dibantah dengan adanya yang benar, bukan melaporkan ya. Kacau bangsa kita ya kalau seperti ini terus dikit-dikit lapor ya. Belum tuh ini kan yang melaporkan relawan Pak Ganjar begitu ya. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Kok dikit-dikit lapor, bagaimana nanti kalau menjadi presiden? Apakah semua masyarakat akan masuk penjara begitu ya? Kok dikit-dikit lapor, seharusnya bantah dengan gagasan, dengan kebenaran juga di situ begitu ya, tanpa meributkan ini semua begitu kan? Ya tiba-tiba lapor polisi dan sebagainya, kan aneh begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Partai Demokrat tepis POPR sebut Anies salah baca data BPS saat bandingkan ya Jokowi dan SBY. Mari kita baca. Wasekjen Partai Demokrat Irawan Fako menanggapi Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR ya Hadi Rahardian yang menyebutkan Anies Baswedan salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik BPS saat membandingkan pembangunan jalan di era Jokowi atau Joko Widodo ya dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ya. Irwan menyebutkan tak ada yang salah dengan data yang disampaikan oleh Anies Baswedan ya. Sudah clear di situ begitu kan, datanya tidak salah karena ya si Irwan ini begitu kan ya, ini kan menangani langsung infrastruktur karena dia berada di DPR begitu ya.
Tentu keliru jika dikatakan Anies Baswedan salah mengutip data BPS. Memang itu data BPS terkait panjang jalan nasional dan jalan daerah. Tidak ada yang salah dengan data itu, kata Irwan ya, dikonfirmasi. Bahkan anggota Komisi 5 DPR RI ini mengatakan Kementerian PUPR justru mengaburkan masalah dengan memfokuskan diskusi pada pembangunan jalan baru. Padahal menurutnya mengubah status jalan provinsi atau kabupaten menjadi jalan nasional merupakan komitmen pemerintah menghadirkan jalan gratis untuk rakyat. Hal ini yang dianggap dilakukan oleh SBY. Bahkan juga bagian dari membangun jalan. Saat jalan daerah statusnya naik jadi jalan nasional, maka itu artinya Presiden berkomitmen akan menanganinya dengan APBN dan jalan itu pasti akan lebih bagus kualitasnya, kata Irwan ya. Bahkan kalau ukurannya membangun jalan baru, maka sangat sedikit pemerintah bangun baru jalan nasional. Kalau bangun jalan tol itu pasti bangun jalan baru dan sangat banyak sambungnya. Ia menyinggung pemerintah pusat yang tak pernah membangun jalan baru untuk jalan nasional di Kalimantan Timur sejak Indonesia merdeka. Menurutnya, jalan yang statusnya ditangani pusat akan langsung ditindaklanjuti dengan APBN. Bahkan jadi semua benar kalau mau melihat komitmen Presiden per periode jabatan, maka lihat penampakan panjang jalan nasionalnya. Bisa bangun baru, bisa rubah status. Itulah keberpihakan Presiden untuk menyiapkan jalan gratis untuk rakyat dengan kualitas, kata dia, dengan kualitas baik, kata dia. Bisa saja misalnya kayak Suramadu begitu ya. Dulu kan memang berbayar begitu. Pada akhirnya dia gratis hari ini begitu ya. Apakah diklaim sebagai dari Pak Jokowi? Kan itu kan mestinya dari berbagai daerah itu kan harus punya data dari PUPR, dari data BPS untuk disandingkan itu sebenarnya begitu ya. Kalau semisal Anies Baswedan salah data begitu ya, lalu kemudian dibantah oleh PUPR begitu ya, seharusnya kan dia kan bukan masalah data atau apa begitu kan. Bagaimana dengan data yang kemudian apa yang disampaikan oleh si Irwan ini, karena memang dia menangani terkait dengan infrastruktur begitu ya. Dia tahu betul begitu datanya pasti akurat. Bahkan apa yang disampaikan Anies Baswedan itu benar katanya begitu. Lantas siapa yang salah ya? Bisa saja PUPR, bisa saja yang lain. Apalagi berujung pelaporan begitu. Kok aneh begitu ya. Ada orang yang melaporkan kepada Anies Baswedan terkait dengan data itu, kan dianggap bohong begitu ya. Kalau seperti ini terus ya si A lalu kemudian melaporkan kapan mau maju bangsa kita, dikit-dikit lapor. Seharusnya kita bantah dengan adanya data itu begitu kan. Ya seperti TGB misalnya membantah terkait dengan data itu, tapi TGB kan datanya dari mana begitu kan? Kan mentah di situ begitu. Akhirnya menjadi rujakan netizen begitu di situ. Ya kalau ingin membantah ya membantah secara data di situ ya, biar kita tahu siapa yang sebenarnya begitu ya. Ya bukan kenapa sih relawan Pak Ganjar itu kan kemudian ngotot sekali untuk mentersangkakan Anies begitu ya. Bisa saja seperti itu begitu ya. Dilaporkan, untunglah Bareskrim cerdas luar biasa, ditolak begitu di situ begitu kan, karena memang datanya kan memang akurat begitu. Ya tiba-tiba ya kenapa banyak orang yang getol sekali ya melaporkan Anies Baswedan begitu kan. Belum menjadi presiden saja Pak Ganjar relawannya sudah begitu. Bagaimana kalau jadi presiden begitu ya. Ya siapapun mereka, kalau kita mengutip dari perkataan Sujiwo Tejo begitu, siapapun presidennya saya tetap bekerja sendiri begitu. Tidak pernah diundang ke istana katanya begitu ya. Ya inilah kemudian relawan itu mungkin bagi kami ya biasa-biasa aja lah, punya gagasan yang baik begitu kan. Tidak baik bagi bangsa kita harus melapor seperti ini begitu. Toh walaupun melaporkan ya misalnya terus kemudian melaporkan sana sini, tetap Anda bekerja begitu kan. Tidak mungkin dikasih uang oleh Pak Ganjar, kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya ngapain juga capek-capek seperti itu, mending ya kita leluasa aja kepada siapapun begitu ya. Negara kita negara demokrasi begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.